Hai semuanya, saya Natasha Adila Jasmine, NIM 12242235 dari Prodi Manajemen Angkatan 2024. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah Apricom. Langsung saja kita kerjakan soal nomor 1 sebagai berikut. Pertama-tama di bagian sebelah kiri ada pilihan assignment. Setelah itu muncul kotak seperti ini. Dan di soal terdapat 4 orang salesman. Lalu kita ubah di bagian number of jobs dan number of machines menjadi 4. Setelah itu di bagian row names, kita pilih yang other, lalu ditulis menjadi salesman. Setelah itu kita klik bagian column names, diubah menjadi yang A, B, C, D, E menggunakan huruf kapital. Setelah itu kita klik yang maximize. Lalu kita klik OK, dan setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kita ubah bagian salesman 1, 2, 3, 4 menjadi nama-nama sesuai data, dan kita mengisi angka sesuai data di soal tadi. Setelah semua data terisi, kita klik bagian solutions yang di atas, lalu kita pilih assignment test. Nah, di sini akan muncul jawabannya secara otomatis, dan dapat kita simpulkan bahwa susunan penugasan keempat salesman yang tepat yaitu Ahmad berada di kota B dengan total penjualan 230, lalu Andi berada di kota D dengan total penjualan 140, Bagus di kota A dengan penjualan 170, Ida berada di kota C dengan total penjualan 195. Jadi total penjualan keempat salesman yaitu 735. Selain itu dari assignment list kita juga dapat melihat hasilnya dari assignment result seperti yang sudah ditandai. Bagus berada di kota A dengan jumlah penjualan 170, lalu ada Ahmad di kota B dengan penjualan 230, Ida di kota C dengan penjualan 195, dan Andi di kota D 140. Lalu selanjutnya soal nomor 2 sebagai berikut. Soal pengerjaan yang tadi kita ubah, title-nya menjadi tabel mesin. Lalu terdapat 6 kolom di bagian number of job dan machine, dan kita ubah menjadi minimize. Lalu bagian row name kita ubah menjadi abjad dengan huruf kapital. Lalu di bagian column name diubah menjadi M strip. Kita lanjutkan dengan mengisi data sesuai dengan soal. Setelah itu kita klik yang bagian solve dan menu assignment list. Di sini dapat kita lihat bahwa pekerjaan A dikerjakan oleh mesin 2 dengan total waktu 6 jam. Lalu pekerjaan B dikerjakan oleh mesin 5 pada waktu 4 jam. Lalu pekerjaan C dikerjakan oleh mesin 6 pada waktu 6 jam. Lalu pekerjaan D dikerjakan oleh mesin 4 dengan waktu 2 jam. Setelah itu ada pekerjaan E dikerjakan oleh mesin 3 dengan waktu 10 jam, dan pekerjaan F dikerjakan oleh mesin 1 dengan waktu 12 jam. Jadi total keseluruhannya yaitu 40 jam. Selanjutnya soal nomor 3 sebagai berikut. Di soal nomor 3 ini sama seperti nomor 1, namun yang membedakan yaitu pada bagian kolom ditambahkan kota E. Cara pengerjaannya yaitu kita klik menu edit, lalu insert column, dan
kita ubah menjadi kota E. Dan masukkan data dengan Ahmad 245, Andi 130, Bagus 195, dan Ida 185. Untuk cara pengerjaannya masih sama. Di bagian objektif, kita pilih maximize, lalu kita klik solve, setelah itu assignment list. Dari sini kita lihat bahwa karena bertambah dengan kota E, sehingga data yang nomor 1 tadi juga berubah. Dan dapat kita simpulkan bahwa Ahmad berada di kota B dengan penjualan 230, Andi berada di kota D dengan penjualan 140, lalu Bagus berada di kota E dengan penjualan 195, dan juga Ida berada di kota C dengan penjualan 195. Dengan total penjualan keempat salesman tadi yaitu 760. Selanjutnya nomor 4 dengan soal sebagai berikut. Pertama, kita ubah title-nya menjadi pertandingan bola basket. Lalu di bagian number of jobs dan number of machines diubah menjadi 4 kolom. Setelah itu kita pilih objektif yang minimize. Di bagian row names, kita pilih yang abjad dengan huruf kapital. Dan di bagian column names, kita klik yang others menjadi nama. Kita lanjutkan dengan mengisi data sesuai dengan soal. Selanjutnya kita klik solve, lalu assignment list. Di sini terdapat 4 pendamping dan 4 tempat dengan jarak yang seminimal mungkin dari tempat pelatih tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa pelatih A ditugaskan ke Atlanta dengan jarak 90 km. Lalu pelatih B ditugaskan ke kota Raleigh dengan jarak 100 km. Lalu pelatih C ditugaskan ke kota Durham dengan jarak 140 km. Dan pelatih D ditugaskan ke Clemson dengan jarak 120 km. Soal selanjutnya nomor 5 sebagai berikut. Pertama, kita ubah title-nya menjadi biaya mesin. Lalu di number of job dan number of machine diubah menjadi 5 kolom. Lalu bagian objektif diubah menjadi minimize. Di row names kita klik yang abjad kapital. Dan di column names kita ubah menjadi pekerjaan. Oke. Lalu kita isi sesuai data yang ada pada soal. Setelah itu kita klik solve dan assignment list. Di sini dapat kita simpulkan penugasan yang dapat meminimumkan biaya total yang dimana mesin A pada pekerjaan 1 dengan biaya 1, mesin B dengan pekerjaan 3 dengan biaya 3, mesin C pada pekerjaan 5 dengan biaya 4, mesin D pada pekerjaan 2 dengan biaya 5, dan mesin E dengan pekerjaan 4 dengan biaya 0. Sehingga total biayanya yaitu 13. Selanjutnya nomor 6 dengan soal sebagai berikut. Langsung saja kita kerjakan. Pertama kita ubah title menjadi promosi album. Lalu bagian number of jobs dan number of machines kita ubah menjadi 4 kolom. Lalu kita klik
maximize. Di bagian row names, kita ubah menjadi nama. Dan di bagian column names, kita ubah menjadi kota. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ubah data sesuai dengan nomor 6. Selanjutnya kita klik solve, lalu klik assignment list. Di sini dapat kita lihat data penugasan yang optimal agar penjualan Keping City jumlahnya meningkat. Tono ditugaskan ke Surabaya dengan total penjualan 400. Tini ditugaskan ke Yogyakarta dengan total penjualan 500. Tina ditugaskan ke Medan dengan penjualan 500. Tony ditugaskan ke Jakarta dengan penjualan 450. Mereka menghasilkan penjualan CD terbaru dengan jumlah 1.850. Selanjutnya soal terakhir yaitu soal nomor 7 dengan soal sebagai berikut. Pertama kita ubah bagian title-nya menjadi penugasan, lalu di bagian number of jobs dan number of machines menjadi 5 kolom. Di bagian objektif maximize, di bagian row names kita ubah menjadi nama, lalu di bagian column names kita ubah menjadi matkul. Lalu kita isi data sesuai yang ada pada soal nomor 7. Setelah semua data terisi, kita klik bagian solve dan assignment list. Di sini dapat kita lihat list penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Di sini terdapat Profesor Hindarto pada matkul statistik dengan nilai 97, Profesor Topan dengan matkul MO dengan nilai 95, Profesor Tono dengan matkul RO dengan nilai 93, Profesor Sarjoko dengan matkul matematika dengan nilai 93. Baik, berikut tadi penjelasan dan juga penyelesaian dari soal-soal penugasan pertama dari matkul Aplikon. Sekian, terima kasih.